Halo semuanya, akan kuceritakan cerita yang sebelumnya, The Kid vs The Villain yang ketiga. Cerita ini diperankan oleh anak yang berbeda tapi memiliki satu peran yang berbeda. Cerita ini dimulai di Singapura. Terlihat pabrik senjata pemerintah. Ada pria yang bernama Jack yang merupakan bos di situ dan juga Egan yang merupakan orang sewaan Jack. Jack meminta Egon untuk mencuri prosesor canggih buatan pertahanan Axis yang ada di Amerika yang akan dia gunakan untuk senjata rudal buatannya. Dan juga Egon sudah ada di Silicon Valley. Dia juga bertemu dengan dua anak buahnya yang bernama Go dan Ao, yang nama asli mereka adalah Satoru dan Zeus. Dan ada seorang wanita yang bernama Reika, di mana mereka sudah mendapatkan chip tersebut dan mereka memasukkannya ke mobil remote control. Saat melewati pemeriksaan bandara, itu tertukar oleh seorang kakek tua. Menyadari hal itu, keempat orang ini coba mengejarnya hingga mereka ke Florida. Dan di sana, ternyata mereka menyadari kakek itu sudah pergi dengan taksi, tapi Satoru sudah memotret nomor plat taksi tersebut hingga Zeus pun menanyakan tempat tinggal kakek itu. Si supir menjawab rumah kakek itu. Hingga ada anak berumur 9 tahun bernama Max yang sedang mengeruk tanah. Itu adalah perintah dari kakek yang tadi, dan kakek itu memberikan imbalan ke Max, yaitu mobil remote control milik 4 orang itu. Lalu setelah itu 4 orang itu datang dan melihat kakek itu sudah memberikannya ke anak itu, hingga mereka tahu di mana dia tinggal dan berencana membobolnya. Dan saat itu Max tinggal bersama kedua orang tuanya yang sulit mendapatkan perhatian bersama kedua kakaknya. Saat itu Max itu terkena cacar air yang cukup parah dan sedikit demam, yang membuatnya harus tinggal di rumah dan tidak bersekolah beberapa hari sampai penyakitnya sembuh. Pada siang hari, kakak-kakak Max sudah pergi untuk bersekolah dan orang tua Max pergi bekerja. Saat itu, Zeus dan Egon coba masuk ke rumah, tapi saat masuk, ternyata ada tupai peliharaan Max yang membuat mereka kesakitan, hingga Max mendengar suara asing dan terkejut melihat pencuri. Dia pun sangat panik hingga melempar sebuah bola bowling hingga membuat Zeus kesakitan. Saat itu Egon dan Zeus pun keluar dan Max sangat syukur. Pada sore harinya, orang tua Max sudah pulang dari bekerja bersama kakak-kakak Max. Max menceritakan tentang ada 2 pencuri yang tadi masuk saat dia masih di rumah. Tapi kakak-kakak Max dan orang tuanya tidak mempercayai hal itu hingga Max bertekad untuk membuktikannya. Saat itu, keempat orang ini coba masuk. Saat itu Reika coba membobol pintu untuk bisa keluar. Tapi saat itulah Max melempar bola bowling yang membuat kepala Reika sakit. Reika pun coba membuka pintu tersebut tapi itu sangatlah sulit. Hingga Max meletakkan sesuatu yang membuat tangan Reika seperti terbakar. Saat dia masuk, ternyata Max sudah membuat jebakan dan menembaki Reika dengan pistol air, bahkan sampai sepotong pai yang membuat wajah Reika jadi kena pai tersebut hingga Reika pun harus pergi. Saat itulah Max mengetahui kalau keempat orang itu adalah penjahat yang mengincar chip canggih dari mobil remote control tersebut. Mengetahui hal itu, keesokannya orang tua Max sudah pergi bekerja bersama kakak-kakak Max yang pergi untuk sekolah. Max membuat banyak jebakan dan saat keempat orang ini coba masuk, Satoru dan Zeus coba masuk garasi, tapi ada mesin pemotong rumput dan yang lainnya yang membuat mereka kesakitan hingga banyak bekasnya. Egon coba masuk pintu, tapi tiba-tiba kepalanya terbakar hingga dia pun harus menyiramnya dengan sebuah bahan tangki itulah. Dan saat itu Reika masuk ke jendela
Dan saat dia di loteng, dia seperti menemukan Max, tapi itu hanya boneka yang membuat kepala Reika terbentur dan juga banyak pai yang ke wajahnya. Bahkan dia sampai turun karena terpeleset kulit pisang. Egon saat itu sudah di ruang tamu, tapi ternyata Max tiba-tiba menyiramnya dengan pistol air dan menembaknya dengan bola biliar yang membuat kepala Egon terpental dan dia pingsan. Reika sudah datang dan ingin memukulnya dengan sebuah wajan, tapi tiba-tiba Max melempar sesuatu ke dalam mulut Reika dan itu biskuit yang membuat perut Reika jadi kesakitan dan dia pun ingin BAB. Dan saat itu Satoru dan Zeus sudah datang, tapi mereka terkena jebakan lainnya yang membuat boom, 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 kabum. Dan saat itulah mereka sudah sangat kesakitan dan sangat kesal dengan Max. Saat Max di ruang bawah tanah, ada Reika yang sudah muncul, tapi dia merasa mau BAB lagi. Hingga setelah itu Max melemparnya dengan banyak bola biliar yang membuatnya tidak tahan dan BAB di sebuah ember. Sampai baunya bisa dicium oleh Max. Saat itu Reika ingin menangkapnya dengan sebuah jaring, tapi tiba-tiba jaring itu terbakar karena Max melemparnya dengan korek api yang membuat Reika kepanasan. Dan saat itu dia menggunakan air yang ada di sana. Dan juga ada Satoru yang sudah di sana tapi mendengar suara aneh yang membuatnya lari karena dipikirnya hantu. Max keluar dan bertemu dengan Egon, tapi dia melemparnya dengan sesuatu yang membuatnya boom. Banyak cat orange yang ada di wajah Egon sekarang. Saat Max berhasil keluar, Zeus dan Satoru pun keluar. Dan mereka pun masuk ke sebuah lubang yang ada air yang sangat dingin yang membuat mereka gak tahan. Reika pun coba melompat karena dia sudah ada di atas. Saat melompat, dia juga masuk ke dalam bersama Zeus dan Satoru. Saat itu datanglah kakek yang tadi. Dan juga saat itu muncul Egon yang coba memberitahu kakek itu kalau dia memiliki barang mereka. Tapi kakek itu tidak mendengar hingga dia pergi. Lalu Max pun menembaknya dengan bola biliar yang membuatnya terjatuh. Dan jebakan Max selanjutnya sepatu boot yang membuat Egon boom. Dan dia sudah memanggil polisi dan agen FBI. Kedua orang tua Max sudah datang bersama kakak-kakaknya yang membuat orang tua Max dan kakak-kakaknya bangga karena Max berhasil menangkap penjahat. Chip yang dipegang Max pun diserahkan ke agen FBI. Saat malam harinya, ternyata kerusakan karena jebakan Max membuat rumahnya direnovasi dan dia biayai penuh dari pemerintah Amerika. Max juga mendapat hadiah dari agen FBI dan juga polisi pun memberinya penghargaan. Bahkan setelah itu dia mendapat peliharaan baru dari ayahnya, yaitu seekor burung merpati. Dan bukan merpati biasa, merpati ini juga bisa mengendalikan mobil remote control yang awalnya Max dapat. Dan cerita The Kid versus Villain 3 pun berakhir.